الحمد لله الذي قد أنعم علينا بأنواع النعم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Amin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. DKM Masjid An-Nahl yang Allah muliakan, jamaah subuh yang Allah cintai, kita syukuri tentu nikmat keterpilihannya kita menjadi orang beriman. Karena keimanan inilah insyaallah yang akan menghantarkan orang-orang beriman kelak dalam surganya Allah, tidak semiliar setriliun tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Semua kita dan keluarga kita hidup dengan keimanan dan nanti diwafatkan pun dalam keadaan memiliki iman yang dalam yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia dan Allah muliakan, serta seluruh umatnya ke akhir zaman kelak, yang terus berupaya meneruskan risalah perjuangannya seraya tentu berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Jamaah yang Allah muliakan, mohon izin pagi ini menyampaikan topik tausiah 12 ciri wali-wali Allah. Ada pemahaman atau persepsi yang kurang tepat ya, terhadap wali Allah itu. Misalnya ada yang menganggap bahwa makom wali itu sudah pada tataran ma'rifat dan hakikat, sehingga dia tidak perlu lagi melaksanakan syariat. Pemahaman seperti ini tentu kontradiktif dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu yang paling paham tentang hakikat agama adalah Nabi, dan yang paling ma'rifah mengenal siapa Allah juga adalah Rasulullah. Tetapi Rasulullah tetap melaksanakan syariahnya, melaksanakan ibadah mahdhahnya dari zakat, puasa, haji dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau dia sudah wali tidak perlu sholat lagi dan seterusnya, ini tentu persepsi yang tidak benar. Dan yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mempersepsikan bahwa wali itu adalah orang-orang yang sakti mandraguna, yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara. Persepsi ini pun kurang tepat ya, karena kadang-kadang antara istizraj dengan kemuliaan dari Allah itu memang agak-agak beda tipis. Tapi basyirah orang beriman akan bisa membedakan mana itu istizraj ya. Istizraj itu fasilitas kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, tetapi si manusianya itu jauh dari Allah, itu namanya istizraj. Maka kalau ada orang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang yang kulit dagingnya tidak bisa dirobek dengan benda tajam, itu bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia jauh dari Allah, itulah istizraj. Ya, itu bukan merupakan rahmat dari Allah, tetapi itu adalah justru bagian dari
min azabillah, bagian dari azab Allah yang kelihatannya mengenakan, tapi endingnya pada akhirnya nanti adalah akan membinasakan. Kemudian ada yang berpendapat bahwa wali itu adalah orang-orang yang memiliki sikap dan perilaku yang aneh, tetapi biasanya dia keturunan orang-orang besar. Ya. Saya suka lihat di YouTube itu ada orang yang, mohon maaf, agak aneh ya, rambutnya merah, kemana-mana pakai celana pendek ya, tapi diciumi tangannya setiap ketemu dengan manusia, dengan orang. Padahal tentu secara syariat bagaimana mungkin ya dia dianggap sebagai orang yang soleh ya, apalagi seorang aulia, kalau kemudian auratnya saja tidak ditutup. Tapi karena persepsi masyarakatnya juga kurang tepat, maka dia dimanapun, bahkan dia makan di warung pun, yang punya warung nggak mau minta bayaran gitu, karena dianggap kedatangannya itu membawa keberkahan. Saya kira ini persepsi yang dalam perspektif akidah atau tauhid itu tentu kontradiktif. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan hal yang demikian. Jadi ukurannya Nabi saja. Apakah dia orang baik dan tidak baik, ukurannya Rasulullah saja. Kalau dia kompatibel dengan apa yang dilakukan Rasulullah, cocok dengan apa yang dilakukan Rasulullah, insya Allah dia orang baik, walaupun dia bukan bukan seorang wali. Ya, tetapi apabila ada yang menyelisihi Rasulullah, baik kaulihi, ucapan beliau, wa fi'lihi, perbuatan beliau, atau takriri, ketetapan beliau, sekalipun kata Imam Syafi'i bisa terbang di udara, dia bisa berjalan di atas air, tubuhnya enggak robek dengan senjata tajam, patrukhu, tinggalkan dia, karena itu istisraj. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa kriterianya orang disebut dengan aulia itu? Setidaknya ada 12. Yang pertama, Allah sendiri yang mendefinisikan. Dalam surat Yunus ayat 62 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna, sesungguhnya aulia Allah ya, aulia Allah itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzan. Jadi Allah yang mendefinisikan sesungguhnya wali-wali Allah itu ciri pertama la khaufun, tidak takut ya. Ini konotasinya kemana? Tidak takut apa? Tidak takut dengan gangguan, ancaman ya, kezaliman apapun, karena dia merasa bahwa 24 jam dia dilindungi oleh Sang Maha Pelindung, yaitu Allah. Yang kedua, walahum alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak yahzanun, mereka tahazun, tidak berduka, tidak bersedih. Ini apa konotasinya? Dalam urusan dunia, maksudnya ketika dunia datang dia tidak jumawa, ketika dunia pergi darinya tidak masalah. Karena yang menjadi masalah besar baginya adalah ketika dia ba'idun minal jalil, ketika dia menjauh dari Allah, itulah yang jadi masalah baginya. Kalau ada orang punya kriteria ini, berarti ini orang soleh luar biasa, maka dia adalah aulia Allah. Ada di dalam tataran sosial, ada mental ini nih, ada karakter ini yang dipakai oleh salah satu segmentasi komunitas manusia. Siapa itu? Tukang parkir, kira-kira begitu. Kita lihat kalau parkir yang masih ini ya, masih konvensional itu, ketika jam 7, jam 8 pagi belum ada mobil datang parkir, dia santai saja, tenang-tenang saja. Dan ketika mobil itu udah mulai masuk, dari yang paling murah sampai yang paling mahal miliaran, ya juga tenang-tenang saja. Nah, ketika sore menjelang senja, mobilnya juga pada pulang lagi satu-satu, hilang semuanya, kosong kemudian area parkirnya, tenang-tenang juga si tukang parkir itu. Kalaulah ada yang nanya, bang, ente pagi, siang, sore ada nggak ada? Kok tenang-tenang aja? Memang kenapa? Jawabannya sederhana. Lah ngapain saya mesti gelisah? Ngapain saya mesti sedih? Saya tidak pernah merasa memiliki mobil-mobil itu. Saya hanya merasa dititipi saja.
Ya, jadi ngapain saya pusing, nggak mikirin pajak, nggak mikirin nyuci mobilnya dan seterusnya. Kira-kira ada karakter wali yang diambil oleh karakteristik orang-orang yang berprofesi sebagai tukang parkir tadi. Dalam arti ya tidak sama seutuhnya, tapi kira-kira resonansinya atau cipratannya karakter wali itu ada di karakter seorang tukang parkir tadi. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wali Allah adalah orang yang tidak pernah takut kepada selain Allah dan tidak pernah berduka dalam urusan dunia kecuali dia jauh dari Allah. Kemudian yang kedua, ciri wali Allah itu adalah kalau tadi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka ayat yang ke-63-nya adalah alladzina amanu ya wa hum yattaqun. Jelas di sini wali Allah itu punya syarat mutlak amanu, punya iman yang dalam. Wa kanu yattaqun wa hum yattaqun, dan mereka orang-orang yang takwa. Tadi saya bilang misalnya ada orang yang kemana-mana tidak menutup aurat tapi dianggap sebagai wali. Ini karena kitanya yang tidak paham. Ya, kitanya ditipu oleh syaitan. Ya, tetapi luar biasa ya, pemahaman ini susah untuk direkonstruksi, untuk dikembalikan, karena sudah terlalu lama persepsi tentang wali itu yang seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan di televisi itu karakter wali itu kadang-kadang suka divisualisasikan lebih dominan ke arah itunya, yang aneh, yang sakti dan sebagainya, sehingga lengkaplah masyarakat memahami persepsi tentang wali itu adalah yang seperti itu. Jadi yang disebut orang sebagai wali adalah yang kedua, dia punya syarat dua yang harus melekat, inherent, iman yang dalam, ketakwaan. Kalau tidak, ya bukan. Itu istisrat. Yang ketiga, aulia Allah itu adalah innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Al-Maidah 55 ya. Bahwa 55 atau 54. Sungguhnya wali-wali kalian adalah hanya Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Menegakkan sholat. Nah, ini langsung aplikasi dari ketakwaan dan keimanannya tadi. Dia harus ahli sholat. Wa yu'tuna zakah, dan dia adalah orang yang komitmen terhadap zakat. Zakat itu pengertiannya sangat luas. Fungsi zakat salah satunya adalah solusi kemiskinan umat. Nah, dia concern di situ tuh. Bukan dia minta terus kemana-mana minta gratis, bukan. Justru wali itu adalah orang yang berpikir bagaimana umat ini keluar dari persoalan kemiskinan. Dan yang paling penting stressingnya ada di yang ketiga ini, wahum rakiun. Semua ahli tafsir menyatakan bahwa kalau ada ayat yang diawali kata sholat lalu ada kata ruku, itu berarti rukunya bukan ruku sholat. Tapi yang dimaksud di sini adalah rukunya adalah al-khudu', ketundukan. Jadi wali Allah adalah orang yang tunduk kepada semua syariat Allah. Yang bukan yang jalan-jalan tadi, yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, aulia Allah adalah alladzina, yaitu orang-orang yang istiqamah fi sabilillah. Mereka orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Dia berjuang di jalan Allah dengan kapasitas yang dimilikinya masing-masing. Kalau dia ulama, ya ulama yang berjuang. Yang di surat Al-Maidah tadi ada innama ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin al mu'minina izzatin al kafirin. Di ujung ayat itu adalah wala yakhafuna laumata la'im, yang dalam perjuangannya mereka tidak pernah takut dengan celaan. Iya dong, akhir zaman begini kan susah Pak. Yang benar kadang disalahin, ya, yang salah kadang-kadang dibenerin. Perspektifnya adalah bukan Allah dan Rasulnya zaman sekarang ini kadang-kadang, tapi perspektif yang lain. Sehingga tadi ada ulama yang dianggap tidak benar, tapi ada yang dianggap benar. Padahal yang dianggap tidak benar adalah justru ulama yang benar, dan seterusnya dan seterusnya.
Misalnya cap-cap radikal, fundamental dan sebagainya. Padahal mereka adalah orang-orang yang istiqomah dengan hal-hal yang mendasar, yaitu tauhid dan akidah. Tapi dianggap cap-capnya yang lumayan. Tapi yang moderat, padahal bukan moderat tapi liberal, malah kemudian itu dianggap Islam yang benar, Islam yang toleran terhadap nilai-nilai yang bernuansa liberal. Jadi orang yang berjuang fisabilillah adalah aulia Allah. Kemudian yang keenam, yang kelima, seorang waliullah adalah zurrahmah. Dia memiliki sifat kasih dan sayang. Hadirin yang Allah muliakan, terlebih kepada orang-orang beriman, sangat sayang. Ada di surat Al-Fat ayat 29, Allah berfirman di sana, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi itu, para sahabat dan kita umatnya, punya karakteristik yang khas. Asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, adalah mereka-mereka yang tegas dengan kekufuran, tegas dengan orang-orang kafir yang berbuat zalim, dan mereka sangat menyayangi orang-orang beriman. Ya. Jadi seorang aulia itu sangat sayang kepada orang beriman, tapi tegas dengan kufur dan nilai-nilai kekufuran. Demikian juga dengan Rasulullah SAW di surat At-Taubah 128 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasul sangat merasa berat penderitaannya jika para sahabat-sahabat itu menderita. Jadi sangat sayangnya luar biasa, raufur rahim, dan sangat sayang kepada mereka. Kepada kita umatnya pun sayangnya luar biasa. Tapi kepada kekufuran, kekafiran dia tegas. Makanya sering orang menggambarkan tidak titik tapi koma harusnya. Misalnya apa? Ya Nabi memang lemah lembutnya luar biasa, itu nggak usah diceritain juga orang semua paham. Tapi ketegasan Nabi ketika orang-orang Khaybar, orang Yahudi menyelisihi perjanjian, Rasul memerintahkan mereka untuk dibunuh, tapi nggak pada ceritakan ini. Jadi ketegasannya tidak diceritakan, selalu yang diceritakan adalah kelembutannya. Kalau kelembutannya nggak usah diceritakan, Rasulullah luar biasa. Tapi ketegasan-ketegasan ini sehingga balance, jadi tidak titik tapi koma gitu. Maka seorang waliullah itu juga mereka orang-orang yang tadi memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa kepada orang-orang beriman, tetapi mereka juga punya ketegasan terhadap nilai-nilai kekufuran. Jangan kebalik, ketika sama orang-orang yang kufur kelihatannya akrabnya bukan main, tapi ketika dengan orang-orang beriman yang beda metodologi cara berdakwahnya, lalu kemudian seolah-olah mereka tidak sayang kepada orang beriman tadi, satu ormas kepada ormas yang lain misalnya. Kemudian yang keenam, ciri seorang aulia Allah adalah ibtigha wajhallah. Hidupnya yang dicari adalah ridho Allah, walaupun dibenci oleh semua makhluk, yang penting dia tidak menyelisihi titah dan perintah Allah, dan memang dia yang dicari adalah wajah Allah. Let's go, dia jalan. 162 surat Al-An'am prinsipnya, inna sesungguhnya solatku, wa nusuki ibadahku, hidup matiku lillah, itu hanya untuk Allah. Yang ketujuh adalah aulia itu adalah kasratul ibtila. Dia banyak mendapatkan ujian dalam hidupnya, ujian-ujian hidup. Ya, ujian-ujian hidup baik terkait dirinya atau ujian yang ada di surat Al-Baqarah 155 itu ya. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian. Wala nabluwannakum bisyai'in, ujian berupa sedikit rasa khauf, bisyai' minal khaufi, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kematian dan penyakit, wa thamarat, dan kekurangan buah-buahan. 5 ujian ini itu benar-benar berkelindan mewarnai hidup para wali Allah. Udah di surat Al-Anbiya 35 juga Allah beritahu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematiannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah akan senantiasa mengulurkan ujian yang syar, yang buruk, wal khair, yang baik. Maksudnya apa? Ujian itu ada yang enak dan ada yang tidak enak, tapi semuanya adalah
dikembalikan urusan ujian itu kepada wa ilaina turja'un, kepada Allah. Maksudnya dia tidak akan terpengaruh dengan ujian yang enak dan yang tidak enak. Ini wali. Ya. Jadi jangan dianggap ujian itu yang tidak enak terus. Ujian yang enak, fasilitas juga itu ujian. Maka seorang wali punya basyiroh, punya screening. Oh, ini juga ujian. Maka dia tidak masuk walaupun kelihatannya nyaman. Kemudian yang ke-8, yang 9, wali Allah itu memiliki dzu karamatin, memiliki karomah. Kalau Nabi dan Rasul kan mukjizat ya. Nah, kalau wali karomah. Contoh yang sering diceritakan oleh para guru-guru tentang karomah itu misalnya yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Beliau itu seorang, di samping seorang sahabat, seorang wali. Ketika Amr bin As, gubernur Mesir itu curhat kepada beliau, wahai Tuan Khalifah, ini kalau kali atau sungai Nil ini tidak mengalir ini, saya takut lama-lama perbuatan masyarakat Mesir zaman dulu terulang lagi, yaitu mengorbankan seorang gadis supaya airnya mengalir. Jadi sudah ada kebiasaan seperti itu. Maka Amr bin As itu minta kepada Sayyidina Umar solusinya gimana supaya tidak terjadi hal yang syirik tadi. Maka beliau menghadap, dan ketika menghadap solusinya sangat sederhana. Sini gubernur ya, saya akan bikin surat ya. Tapi ente jangan baca dulu di sini. Bacanya nanti kalau udah nyampe. Ya, udah nyampe di Mesir. Begitu nyampe di Mesir, dibaca oleh gubernurnya tadi surat dari Sayyidina Umar, isinya unik. Assalamualaikum warahmatullahi min Abdullah Umar bin Khattab. Dari hamba Allah Umar bin Khattab. Ayuhan nahar, wahai sungai Nil, in kunta tajri, jika engkau mengalir atas kemauanmu sendiri, silakan kau tidak mengalir selamanya. Tapi jika engkau mengalir karena perintah dan titah dari Allah, mengalirlah engkau sungai itu. Masya Allah. Begitu dibuka, suratnya bukan untuk dia, untuk sungai. Kan unik namanya. Ya, tapi karena diperintah Khalifah, dijalankan. Suratnya diletakkan di sungai Nil tadi. Ya. Dan ternyata sorenya mendung, menggelayut begitu luar biasa dan hujan. Orang Mesir bersorak-sorak, dahsyatnya luar. Mereka tidak tahu siapa yang menjadi wasilah sehingga Allah menurunkan hujan, yaitu Sayyidina Umar, seorang waliullah yang juga seorang sahabat utama Rasulullah SAW. Itu karomah namanya. Tapi karomah itu tidak bisa diestabliskan. Tahu nggak? Diestabliskan itu ditetapkan, semacam kayak orang kuliah ada fakultas. Maka walaupun IP NEM-nya misalnya ada yang sampai berapa ya, 9 semua, 10 nilai semua, lalu daftar masuk kuliah ke UI. Begitu ditanya sama panitia, anak bapak mau jurusan apa? Lalu kita bilang, anak saya mau kuliah jurusan mukjizat. Pasti kita direkomendasikan ke dokter saraf. Mungkin kita kurang waras karena tidak ada fakultas atau prodi program studi jurusan mukjizat. Wong Rasul dan Nabi saja mukjizatnya itu tidak establis. Itu diturunkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah ketika Rasul dan Nabi itu membutuhkan pertolongan. Seperti Nabi Musa, tongkatnya itu dipukulkan ke laut, bisa membelah laut, tapi tidak terus-terusan tongkatnya bisa membelah laut. Tidak. Kalau memang tidak membutuhkan itu, ya Allah tidak memberikan itu. Maksudnya itu. Sama wali juga sama. Tapi kalau ada orang misalnya badannya kebal senjata terus begitu, itu bukan karomah, istisros. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau karomah itu ketika walinya membutuhkan pertolongan diberikan pertolongan itu. Maka menarik kemarin ya, tanggal 10 bulan November ada peristiwa apa? Tanggal 10 bulan November ini ada peristiwa apa yang fenomenal di Indonesia? Kenapa? Pulangnya Habib Rizik. Pulangnya Habib Rizik kan tanggal 10 kemarin kan? Kamu lupa ya? Begitu pulang, yang jemput berapa orang? 20 orang. 3 jutaan lebih. Dengan ekspresi dan gestur sang penyambut itu yang sangat rindu dengan tangisan. Bahkan ada yang pengen cuma lihat wajahnya nangis saking rindunya.
Maka para cendekiawan mengapresiasi ini di Indonesia. Ini kalau kita mau jujur ya. Tapi kalau kita nggak suka, emang kalau orang nggak suka mah susah aja. Jangan kata yang salahnya, yang benernya aja kan kalau nggak suka mah. Tapi kalau saya mah jujur, saya mah guru ngaji kelas junior, saya harus apresiasi ulama, siapapun ulama itu, termasuk beliau itu. Jadi ada cendekiawan yang mengapresiasi itu. Antara lain misalnya analis politik dari UIN, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, Adi Praitno, yang suka sering nongol di TV One itu. Dia bilang apa? Bahwa beliau itu adalah memiliki the power of Habib gitu. Jadi seorang Habib yang memiliki power yang luar biasa. Andai power itu digunakan, maka seperti tadi, dia undang misalnya jutaan orang, insya Allah atas izin Allah orang bisa datang, bisa berkumpul. 212, 72 lebih kan. Itu salah satu wasilah beliau kan. Ya, harus akui dengan jujur seperti itu. Nah, kemudian Ustadz Abu Somad itu mengatakan, beliau juga seorang dokter ya. Beliau mengatakan bahwa sambil menangis, kenapa ada orang tidak suka sama beliau katanya. Beliau tidak pernah memusuhi negara, tidak pernah memusuhi pemerintah, tidak pernah memusuhi tentara, TNI, Polri, bahkan beliau tidak pernah memusuhi orang Islam. Yang beliau musuhi adalah kemungkaran, ketidakadilan, kemaksiatan. Kenapa dimusuhi orang seperti beliau? Justru kita harus berterima kasih, karena dengan beliau masuk di wilayah mencegah kemungkaran, bencana dan musibah Allah tahan. Ya. Karena mohon maaf, kalau cuma dakwah ngajak yang baik kayak saya begini, aman. Ya. Semua kiai ulama kalau cuman amar ma'ruf gampang. Semua orang bisa. Semua suami bisa, semua kakek bisa. Lah sekolah pun bisa. Tapi yang sulit adalah ketika mengajak yang baik, mencegah yang mungkar. Wah, itu nanti bakal dimusuhi oleh gangster, preman, pengusaha nakal, orang-orang yang menjadi komprador negeri ini ya, yang menjual negeri ini dengan kekayaan yang luar biasa. Ya pokoknya Pak, bahkan bisa dimusuhi oleh penguasa yang tidak cocok. Itu, dan beliau ambil risiko itu. Makanya subhanallah kata Ustaz Abu Somad, kenapa beliau dimusuhi? Mestinya beliau itu adalah jadi aset bangsa yang kalau perlu dikasih insentif lah, kira-kira begitu kira-kira. Beliau sambil nangis loh ngomong seperti itu. Apalagi di dalam darah beliau adalah ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya ada kekurangannya pasti. Yang namanya manusia bukan Rasul, bukan Nabi, ya ada aja pasti kekurangan. Tapi jangan kekurangannya sekilo, kelebihannya 99 kilo, lalu yang dipikirin adalah yang sekilonya itu. Berarti tidak fair, tidak jujur. Kemudian juga Dr. Ali Zainal Abidin, seorang ulama dari Malang, ya, mengatakan kepada beliau apa? Bib katanya, saya boleh mati duluan nggak apa-apa. Ini semua jamaah waktu itu beliau datang ke pesantrennya beliau. Ini semua mati duluan nggak apa-apa. Tapi kalau bisa Habib ya Allah, saya minta sama Allah jangan mati duluan lah. Nanti umat ini nggak ada kompasnya. Karena sekarang susah mencari sosok ulama yang lurus, tegas kepada kebenaran, tidak takut dengan celaan dan sebagainya, yang tidak bisa dibeli. Susah. Ya. Maka salah satunya adalah antum kalau bisa ya Allah jangan mati dulu. Nanti generasi umat Islam 10-20 tahun yang akan datang, siapa yang akan jadi figur? Karena dia dikasih uang 1 triliun Pak, itu nggak diterima. Dengan catatan dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Kalau uang itu dikasih saya Pak, waduh, di Rengginang tuh duit segitu, ikon kelelep kayaknya. 1 triliun bayar. Yang bawain Habib lagi. Menurut penuturan Dr. Haikal Hasan. Habibnya malu bawa duit nggak diterima itu kan. Udah gitu dia menghadap Habib Rizik tadi. Kalau ujian pembunuhan mah udah 15 kali belum mau dibunuh. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi. Jadi nggak kaleng-kaleng lah istilahnya. Ujian. Maka Ustaz Abu Somad mengatakan dia menangis, ya Allah, kenapa ada orang yang tidak suka sama beliau itu? Beliau tidak pernah memusuhi orang Islam, sangat sayang. Di rumahnya sendiri ada non muslim, itu disayang betul sama beliau. Apalagi
orang Islam. Cuman media yang mempersepsikan terus beliau tuh begini, radikal dan sebagainya. Kemudian juga Dr. Anwar Abbas ya, yang sekarang sudah diganti. Tadinya Sekretaris Jenderal MUI Pusat, sekarang diganti oleh Pak Amir Sahtanbunan. Dr. Anwar Abbas, Sekretaris Umum MUI Pusat periode yang kemarin, beliau bilang apa? Sepanjang negara ini berdiri belum pernah ada tokoh yang dijemput 3 jutaan orang lebih dengan tangisan kerinduan. Gak ada, kata. Profesor Dr. Jimli Asyidi, Ketua Umum ISMI, mengatakan fenomena langka di dunia, bahkan fenomena langka belum pernah terjadi ada tokoh yang disambut dengan begitu luar biasa. Jadi intinya orang yang mengapresiasi beliau bukan kaleng-kaleng, ada orang-orang yang jujur mengakui bahwa memang beliau bukan orang biasa kayak itu, tapi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Nah, yang berikutnya adalah aulia Allah itu adalah ittiba'ur rasul. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Maka seorang wali mengikuti Rasulullah jejaknya. Jangan yang aneh-aneh, yang nyeleneh tadi, tapi betul-betul mengikuti Rasulullah. Kemudian berikutnya adalah orang disebut dengan aulia Allah adalah Nasiruddin. Dia pembela agama Allah. Surat As-Saff ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Orang-orang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Dan menurut hemat saya, jamaah yang saya muliakan, zaman sekarang ini di akhir zaman, kalau melihat orang ahli tahajud mah banyak, luar biasa. Ya, lihat ahli duha juga banyak, lihat ahli Quran banyak, lihat orang Islam yang ahli puasa nggak kurang-kurang. Pejabat juga puasanya Senin Kemis rajin. Yang menurut saya jarang adalah orang yang punya keinginan di dalam hidupnya dia ingin memberikan kontribusi terhadap agama atau membela agama Allah. Itu yang jarang. Buktinya ya sekarang suasananya terjadi. Mungkin generasi saya ini atau generasi bapak ngalami dulu ketika Pak LB Murdani menjadi panglima, satu orang saja dari bukan orang Islam itu semua ustadz susah dibikinnya. Karena apa? Ya karena beliau memiliki wewenang dan mustahil dia tidak punya keinginan untuk membela keyakinannya. Maka kemudian peristiwa Tanjung Priuk, Lampung dan sebagainya itu oleh para sejarawan adalah salah satu faktor sentuhan-sentuhan beliau itu. Maksudnya apa? Beliau sangat membela agamanya dan itu dibenarkan, gak masalah. Nah, sedangkan kita mohon maaf hampir semua pejabat orang Islam, tapi kok Islamnya kayak gini? Gak usah bicara pribuminya, Islamnya begini. Oh berarti ada yang salah. Seandainya seorang RT saya ingin membela agama saya, di wilayah RT saya harus tersebar nilai-nilai Islam. Nah itu pembela agama. Saya akan buatkan majelis taklim misalnya. Itu. Dan boleh mainnya dengan cantik, nggak usah vulgar. Yang penting tidak menzolimi agama lain, tapi kita punya keinginan untuk membela agama. Nah, ini kadang-kadang justru yang terjadi terbalik. Ada orang yang ingin membela agama malah dipatahkan. Agama nggak usah dibela-bela. Balaka ciprut saya bilang. Kalau ente nggak ikut barisan pejuang, ya setidaknya ente jangan menghalang-halangi lah. Gitu kira-kira begitu kan? Kadang-kadang pernyataan-pernyataan aneh-aneh itu. Walaupun orang-orang yang dianggap sebagai tokoh. Padahal Allah memerintahkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang beriman, kau jadi ekonom, bela agama dengan ahli ekonomimu. Kau jadi ustadz, bela agama dengan keustadanmu. Kau jadi RW, bela agama dengan ke-RW-anmu. Kau jadi jenderal, bela agama dengan kejeneralanmu, dengan permainan yang cantik, sehingga Islam ini eksis dan kuat. Ya. Maka seorang aulia adalah dia pembela agama Allah. Dan berikutnya masih dua lagi, ciri aulia Allah adalah dia hidupnya diisi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Surat Al-Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau aman ahlul kitab lakana khairul lahum
minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi jamaah yang saya muliakan, mengapa umat Islam disebut oleh Allah sebagai khairul ummah, the best people, umat terbaik? Ternyata karena orang Islam melakukan dua hal, ta'muruna bil ma'ruf, tidak berhenti, wa tanhauna 'anil munkar. Maka jangan pernah berhenti untuk mewarnai hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat sebagainya dengan dua hal ini. Karena inilah kemudian Allah menyebut kita adalah umat terbaik. Nah, jadi itu adalah karakteristik aulia. Yang terakhir, aulia Allah itu juga adalah orang-orang yang hub an watanihi. Dia mencintai di mana dia dilahirkannya. Dia mencintai bagaimana dia dilahirkannya. Jadi jangan dianggap ya, orang kayak misalnya Pak tadi contohnya Pak Habib misalnya Habib Rizik, itu tidak mencintai negeri ini, cintanya sangat melebihi cintanya kita ya. Cintanya beliau kepada tanah air melebihi cintanya kepada apa bukti ekspresi cintanya tadi? Ya beliau tidak ingin ya orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia ini menjadi bukan menjadi tuan rumahnya. Maka beliau mengkritisi itu, jangan sampai tanah air ini isinya adalah diambil oleh orang-orang yang tidak punya jasa kepada negeri ini. Harus anak cucu dari yang punya jasa memperjuangkan negeri ini. Beliau juga mencintai negeri ini dengan tadi meminimalisir kemungkaran dan kemaksiatan agar negeri ini menjadi negeri yang berpancasila tetapi berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kesimpulannya hadirin yang saya muliakan, persepsi tentang aulia harus kita luruskan. Yang disebut dengan wali Allah itu enggak yang aneh-aneh, enggak yang nyeleneh-nyeleneh, enggak yang macam-macam, tapi titik tekannya ada dua wali Allah itu. Tadi, alladzina amanu, mereka orang-orang yang punya keimanan yang mendalam, wa hum yattaqun, dan mereka memiliki ketakwaan juga yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang sederhana ini kita tidak mudah untuk dibuyarkan tentang persepsi para aulia atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya, berita gembiranya, Bapak Ibu juga alhamdulillah wali sama. Ya, cuman Bapak Ibu dan saya itu setidaknya minimal kita ini wali murid ya. Karena Bapak punya anak kan sekolah, maka pasti kita diundang oleh pihak sekolah dengan panggilan yang terhormat wali murid. Alhamdulillah. Baik, sebelum ya saya baca doa, mungkin ada hal-hal yang perlu diskusikan lebih lanjut, silakan kalau ada. Ada? Siap. Antum kok di sini sekarang? Oh, pindah. Oh. Tafadhol. Yang mau berangkat kerja. Yang tentang ujian ya, bahwa wali Allah itu akan mendapatkan ujian. Ibtila, kasratul ibtila. Banyak ujiannya. Ya. Bagaimana cara membedakan bahwa ujian itu ujian yang seperti tadi yang dijelaskan atau ujian itu karena semacam hukuman dari kesalahan atau seperti itu? Oh iya. Beda antara ujian dan musibah gitu ya. Jadi ujian itu kan ada 4 klasifikasi ya. Pertama, kalau seseorang itu on the tracks. On the tracks itu artinya dia melaksanakan syariat Allah dengan baik, tapi bangun tidur bisulan. Padahal udah tahajud, udah baca 1 juz ya, udah puasa, bisulan juga gitu. Apa ini namanya? Nah, ini namanya adalah tadi liyarfa' darajatah. Ujian yang bertujuan ingin
meninggikan derajat dia, ya, dan ingin membersihkan sisa-sisa dosa-dosa dia. Nah biasanya orang yang kena kayak gini tuh orang yang tadinya preman ya, terus tobat. Maka dia kadang dikasih sakit terus, udah soleh banget itu. Mohon maaf seperti almarhum Pak Gitrolis kan di ujung-ujungnya tuh beliau dikasih sakit. Sebetulnya itu karena beliau Allah ingin membersihkan. Karena beliau begitu soleh waktu mau meninggal itu. Atau saya pernah juga ziarah ke almarhum Pepeng, saya nemuin beliau, masya Allah itu tasbihnya nggak pernah. Artinya beliau ingin dari dulu hidupnya diwarnai dengan dunia selebritis di akhir. Jadi dia sebetulnya sudah menjadi orang yang baik, tapi kok ada ujian. Jadi itu adalah tujuannya tadi untuk meninggikan derajat. Kemudian yang kedua, ada orang Islam yang kadang baik, kadang tidak baik. Sholat ya, tapi STMJ istilahnya, sholat terus, maksiat juga rada dokoh gitu kata orang Betawi. Nah kemudian dia dikasih ujian, motornya nabrak teng misalnya, itu tazkirah, dia sedang diperingati oleh Allah. Seolah-olah kalau Allah berbicara begini, hambaku kenapa sih kau campurkan talbisul haq wal batil, kenapa kau campurkan hak dan yang batil? Tidaklah engkau merasakan ketika engkau istiqomah, ketika engkau di jalan aku ini ada kenikmatan, kelezatan rohani. Nah, kalau orangnya baik, maka dia memahami, ya Allah, iya ya, ini adalah tazkirah, peringatan, teguran dari saya. Nah kemudian ada orang Islam yang mohon maaf 10% baiknya, 90% jahatnya. Ya. Itu adalah syaddut tazkirah, itu peringatan keras dari Allah. Ya, kalau misalnya dia berbuat, orang Islam tapi berbuat zalim, lalu mohon maaf ketangkep KPK misalnya, udah haji, udah ini ya, hanya ditahan dah. Itu syaddut tazkirah. Dia harus melakukan kontemplasi, perenungan yang mendalam sekali, dan harus diakhiri kezalimannya itu, dan dia harus tobat nasuha yang sebenar-benarnya. Itu juga ada bagian dari sifat sayangnya Allah kepada siapa. Nah, tetapi kalau ada orang di luar Islam mendapatkan musibah dan sebagainya, itu adalah DP atau perskot, ya, sebagai titik awal untuk azab dia. Makanya di surat Al-A'raf ayat 97 itu ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan. Tapi ketika mereka mendustai ayat-ayat aku, maka fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan menurunkan sebagian dari azab yang sesungguhnya, adab yang sesungguhnya. Jadi kalau orang kafir, orang di luar Islam itu DP azab. Tapi kalau orang Islam menerima ujian musibah, kategorisasinya itu tadi. Yang satu orang soleh, justru Allah ingin terus meninggikan derajatnya, membuang semua sisa keburukannya. Kalau soleh separoh, taat separoh, nah itu namanya tazkirah. Kalau banyakan melencengnya, itu syaddut tazkirah, peringatan. Begitu Bang. Siap. Ada lagi? Ya. Antum siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Jadi ini Ustaz, sikap kita atau cara kita menyikapi orang, misalnya orang atau kumpulan orang yang dia terus terang, dia yang pertama dia muncul ulama, yang kedua dia punya akhlak yang buruk, akhlaknya itu tidak mau dibenahi oleh para ulama, terus dia mendukung para penista-penista agama,
Itu kita sebagai umat Islam itu menyikapinya bagaimana, Ustaz? Ya. Ada ayat yang bunyinya innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Ini ayat asbabun nuzulnya berkaitan dengan paman beliau yaitu Abu Thalib. Kata Allah, innaka hai Muhammad, sesungguhnya kamu itu la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Ya, nah beliau itu cintanya betul-betul luar biasa sama paman beliau itu. Walakin Allah yahdi, tapi aku yang ngasih hidayah. Nah kalau begitu bagaimana? Hidayah adanya di mana? Al hidayah itu khamsata anwa'in. Hidayah itu ada 5 macam kan? Kata Imam Abu Hamid itu. Ada hidayatul fitri, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Seperti kambing kalau lahir anaknya dijilati, itu hidayah dari Allah itu. Kucing kalau lahiran itu palanya digigit boyongan namanya. Burung kalau udah mau telurnya mau itu bertelur dia pasti bikin sarang, itu hidayah namanya. Hidayatul fitri untuk semua makhluk. Berada namanya hidayatul khawas, hidayah indra, panca indra. Nah itu kita manusia. Kita bisa merasakan di tempat mana ada keimanan, di tempat mana ada kebatilan. Itu panca indra kita bisa menangkap. Itu namanya hidayah. Yang ketiga ada hidayatul akli, hidayah berupa akal. Akal itu adalah fungsinya untuk memilah, memilih, menimbing ya. Itu akal namanya. Yang keempat ada hidayatul din, hidayah agama. Makanya Felix Shaw masuk Islam dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi sebetulnya hidayatul taufik wal ma'unah, taufik dari Allah. Nah, taufik itu akan diberikan kepada hati manusia. Nah, pertanyaannya yang punya hati siapa? Allah. Maka kalau ada teman tidak suka sama ulama, ya, susah diluruskan, ya kita minta kepada yang punya hati. Allahumma hdi, ya Allah berikanlah hidayahmu, taufikmu ila kepada sadiqi, teman saya, sebut namanya Plaun bin Mi'un misalnya. Apalagi itu diminta ketika habis tahajud. Mantap. Jadi kalau ada teman seperti itu doakan. Karena yang punya hati adalah Allah, yang bisa membolak-balikan juga Allah. Yang kedua adalah supaya mendapatkan hidayah agama kita fasilitasi. Kalau kita tahu WA-nya, ya share lah. Ada kajian di masjid apa misalnya. Yang dia suka siapa ustadznya, share ke dia supaya dia bisa hadir. Ketika dia hadir tentu dia mendapatkan pelajaran-pelajaran dari ustadz itu, namanya hidayah agama. Dan yang ketiga adalah kalau kita rezekinya banyak gitu ya, kita kasih hadiah. Kan nanti dia curiga, lu ngapain ngasih gua hadiah, lu aja kekurangan. Enggak, ya gue seneng aja sama lu kalau lu cinta ulama, mau dekat dengan agama dan sebagainya. Lagu senang aja malu, lagu kan teman lu gitu. Siapa lagi sih? Kalaupun seketika itu dia tidak merasa berterima kasih sama antum, tapi ketika dia sendirian dia pasti merenung. Ngapain nih gua dikasih begini? Gua jadi gak enak sama dia. Lalu kita mengajak dia itu agak mudah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah kalau sudah seperti itu keadaannya kita ajak muzakarah, ngobrol. Membenci ulama itu nggak boleh. Membenci ulama tidak boleh, siapapun mereka. Nah itulah mungkin ikhtiar-ikhtiar yang sederhana. Begitu ya dek? Iya. PCN antum hitam, merah ya, lain ya. Mantap. Ada lagi nggak dek? Ada lagi? Pas ya? Baik. Kalau gitu mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat. Ikti hajatina waqfina
bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka yusran laisa ba'dahu usrun wa nas'aluka ghinnan ya Allah laisa ba'dahu faqrun wa nas'aluka amnan ya Allah laisa ba'dahu khaufun wa nas'aluka yaqinan ya Allah laisa ba'dahu syakkun wa nas'aluka adilan laisa ba'dahu dhulmun wa nas'aluka aliman laisa ba'dahu jahlun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil fasidin wansurna 'alal qaumid dhalimin wansurna 'alal qaumil khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.